Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudariku pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat, ya taufik dan hidayahnya. Kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan semestinya. Dan di antara nikmat yang mesti kita syukuri dalam kehidupan ini adalah, dan ini sering kita ulang-ulang, bahwa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diistiqomahkan di dalam kebaikan. Betapa banyak ya orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut kebaikan dari hatinya sehingga dia terjauhkan dari jalan hidayah, sehingga dia terjauhkan dari kebaikan, sehingga dia terjauhkan dari ketaatan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, meneguhkan tapak kaki kita, meneguhkan jiwa kita untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan hingga akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian, nanti kita akan diwafatkan atas apa. Kita wafat di atas apa kita belum tahu, maka istiqomah di atas kebaikan adalah sebagai wujud, sebagai bentuk bagaimana agar kita wafat di atas kebaikan. Ya, kita berusaha ya, karena seseorang itu akan diwafatkan berdasarkan kebiasaan. Jika kita melazimkan kebaikan, maka kita bermohon kepada Allah semoga Allah mewafatkan kita di atas kebaikan itu, dan kita berlindung kepada Allah diwafatkan di atas keburukan tentunya. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya manusia yang patut untuk diteladani dalam semua aspek kehidupan 24 jam, dari bangun tidur beliau sampai tidurnya beliau, bahkan tidurnya beliau pun ketika kita niatkan untuk meniru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi pahala bagi kita. Maka merupakan sebuah kebaikan apabila kita senantiasa meneguhkan diri kita untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan, dan Insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berikutnya dari perbuatan-perbuatan haram, itu berkaitan dengan memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian, ya, di dalam kehidupan ini manusia itu ya, seringkali melakukan aktivitas di mana kadang-kadang aktivitas itu mengarah kepada kebaikan, bisa juga mengarah kepada keburukan. Ya, kalau mengarah kepada kebaikannya kita dukung. Akan tetapi ada sebagian pihak yang memanipulasi kebenaran. Ya, dia membelokkan hukum Allah Subhanahu wa taala, memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka seolah-olah kemaksiatan, keburukan itu merupakan sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang harus kita maklumi. Apakah karena mereka mengubah namanya, ya? Apakah karena mereka memperbagus dari kemaksiatan itu sehingga indah di pandangan manusia? Ada sebagian orang yang melakukan perbuatan itu, ya, di mana mereka membungkus keburukan, membungkus kemaksiatan, seolah-olah itu sesuatu yang bisa kita maklumi. Artinya ya mereka mengubah namanya saja, akan tetapi hakikatnya itu tetap kemaksiatan. Akan kita temukan sebagian orang yang memanipulasi yang namanya keburukan, seolah-olah itu kebenaran. Ya, mereka membelokkan namanya, ya, akan tetapi hakikatnya itu sama. Akan tetapi hakikatnya itu sama. Ya.
Di sini Syatalawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Ya, dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah membinasakan si fulan. Tidak tahukah dia bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'ana Allahul Yahuda hurimat alaihimus syujumu fajammaluha faba'uha." Semoga Allah melaknat ya, orang-orang Yahudi, di mana mereka telah diharamkan lemak bagi orang Yahudi bagi mereka, tapi mereka malah memperbagusnya lantas dijual. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar itu memaknai kata memperbagusnya dengan membuatnya menarik. Ya, dalam penjelasannya itu beliau juga mengatakan bahwa jika sesuatu diharamkan karena zatnya, maka haramlah harga atau hasil penjualannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna Allah idha harama ala qaumin akala syai'in harama alaihim thamanahu." Dan sesungguhnya jika Allah itu mengharamkan makan sesuatu atas suatu kaum, ya, maka diharamkan pula bagi mereka harganya atau hasil penjualannya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Ya, jemaah bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, ya, bagi orang Yahudi, ya, telah diharamkan kata Nabi sesama lemak bagi mereka. Akan tetapi orang Yahudi di sini memperbagusnya. Kata Ibnu Hajar itu membuatnya menarik, ya, membuatnya menarik sehingga dengan tertariknya manusia maka akan terjadi transaksi dan mereka akan melupakan status hukumnya karena sudah tertarik begitu, ya, karena sudah tertarik akhirnya mereka melupakan status hukumnya atas mereka, ya, padahal telah tegas ya sebagaimana sabda Nabi SAW, jika Allah itu mengharamkan sesuatu atas sebuah kaum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan mengharamkan jual beli, ya, ketika zat sesuatu itu diharamkan atas suatu kaum, maka hasil jual belinya pun akan diharamkan begitu. Kenapa demikian? Karena di sini orang Yahudi memanipulasi hukumnya, ya, sesuatu yang haram mereka perbagus sehingga menjadi menarik. Akhirnya manusia lupa akan hukumnya, ya, karena namanya berubah, ya, seolah-olah terjadi pergeseran hukum begitu. Padahal hakikatnya sama dan hukumnya tetap sama. Ya, jadi di sini orang Yahudi memanipulasi ya sesuatu yang diharamkan atas mereka. Akan tetapi akibat dari manipulasi yang mereka lakukan akhirnya mereka menghalalkan apa yang sebelumnya Allah haramkan atas mereka. Ya, jadi di antara konsekuensi apabila orang itu memanipulasi sesuatu ya, hukum, memanipulasi sesuatu yang terlarang, maka mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau, ya, wujud lain dari memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini kata beliau yaitu banyak sekali. Di antaranya adalah memalingkan riba, ya. Kemudian memalingkan jual ainah, bagian dari riba juga, dan menamakan berbagai larangan dengan selain namanya dengan tujuan untuk menghalalkan. Nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa kemaksiatan ya yang sebenarnya itu kemaksiatan. Akan tetapi namanya itu sudah dibelokkan. Tujuannya apa? Agar lebih diterima secara sosial. Akan tetapi sebetulnya hakikatnya sama, itu tetap kemaksiatan. Hanya saja namanya itu berubah menjadi lebih lembut begitu, atau menjadi lebih netral. Padahal hakikatnya itu sama, seperti riba itu. Riba kan namanya itu diubah menjadi bunga begitu. Ya, bunga itu adalah sesuatu yang harum, ya, sesuatu yang indah. Jadi di sini terjadi pembelokan, ya, secara namanya terjadi pembelokan, akan tetapi hakikatnya tetap sama, pelaksanaannya tetap sama. Itu adalah kemaksiatan. Ya, padahal Nabi SAW sudah menginformasikan kepada kita jauh-jauh hari melalui sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam?
لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siang dan malam tidak akan hilang sampai terdapat sekelompok manusia dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamainya dengan selain namanya. Ini diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Majah. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam akan ada sekelompok orang dari umat ini yang meminum khamar. Padahal hukum asal khamar itu memang diharamkan dalam agama kita. Akan tetapi kata Nabi SAW, mereka menamai khamar itu dengan selain namanya. Ya, apakah mereka, ya kita kenal dengan istilah misalnya minuman suplemen misalnya. Padahal itu khamar. Ya, jadi di sini seolah-olah ya terjadi pembelokan. Ya, kalau khamar orang kan konotasinya negatif ya. Kalau khamar itu konotasinya negatif. Tapi kalau minuman suplemen ya itu maknanya menjadi netral begitu sehingga lebih diterima secara sosial. Itu hanya perubahan nama saja, akan tetapi secara hakikat itu sama ya. Itu sama-sama khamar, hanya namanya saja yang berubah begitu ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah menegaskan ya, bahwasanya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kata Nabi, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Ini diriwayatkan Muslim dan Ahmad. Ya, jadi ketika seseorang itu memalingkan hukum itu sangat besar sekali konsekuensinya. Kenapa demikian? Karena dengan seseorang itu memalingkan hukum itu akan mendorong manusia melakukan pelanggaran, bahkan melakukan kemaksiatan tanpa rasa takut, tanpa merasa sungkan dan tanpa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena secara nama sudah berubah, artinya secara sosial diterima, akan tetapi hakikatnya itu tetap sama kemaksiatan. Nah, bahaya lainnya jemaah sekalian bahwa ketika kita membelokkan hukum, ya maka akan terjadi penghalalan terhadap sesuatu yang telah dilarang di dalam syariat kita dan membuat maksiat itu akan menjadi lumrah di tengah masyarakat. Ya, coba antum bayangkan tadi kita kasih contoh seperti riba. Kalau orang mendengar riba, orang akan menjauh. Akan tetapi ketika dibelokkan menjadi namanya menjadi bunga, ya, ini masyarakat menganggap itu sesuatu yang biasa begitu, sesuatu yang netral, sesuatu yang lumrah, sehingga orang akan mau melakukannya begitu. Karena apa? Karena dia menganggap oh itu netral bunga, ini bukan riba, ini bunga begitu. Di sini terjadi pembelokan hukum, akan tetapi sebetulnya hakikatnya sama. Dan itu adalah sejumlah dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi. Cuma yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu membelokkan atau memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, di sini dia sudah melakukan apa? Memanipulasi kebenaran, membelokkan hukum begitu. Membelokkan hukum. Akibatnya apa? Yang haram itu menjadi halal, ya. Yang halal itu menjadi haram. Itu adalah sebagai dampak dari pembelokan hukum yang dilakukan. Jemaah sekalian, dalam banyak dalil Allah Subhanahu wa taala tentu melarang kita untuk melakukan ya memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Kata Allah, jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan jangan kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahui. Ya, ini Al-Baqarah ayat 42. Jadi, kalau yang benar, katakan benar. Yang salah, katakan salah. Ya, kalau maksiat, kita katakan maksiat. Ya, tidak ada keraguan terhadap sesuatu apabila telah jelas itu kemaksiatan. Meskipun namanya berbeda begitu. Riba diubah menjadi bunga, ya. PSK berubah menjadi kupu-kupu malam, ya. Kemudian gibah berubah menjadi kritik sosial. Ini adalah
perubahan nama sebetulnya hakikatnya sama, hakikatnya tetap sama begitu. Sehingga seolah-olah ketika seseorang itu melakukan gibah, ya, dia menyebutnya dengan kritik sosial, ya. Padahal gibah, kalau orang ya ketika disebut sebagai penggibah dia nggak mau, tapi disebut sebagai pengkritik sosial dia mau. Kenapa? Karena pengkritik sosial itu lebih keren, gitu ya, lebih netral, sehingga dia lebih suka disebut sebagai pengkritik sosial dibanding dengan gibah. Padahal hakikatnya itu sama, hanya saja terjadi pembelokan namanya begitu. Padahal hakikatnya sama. Inilah yang terjadi apabila kita membelokkan hukum Allah Subhanahu wa taala, memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu akan merebak dengan luas. Akan tetapi namanya sudah dirubah. Ya, akan tetapi hakikatnya sama begitu, hanya saja namanya yang dirubah. Ya, makanya jemaah sekalian, ya, kita hendaknya memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita untuk senantiasa menjauhi yang namanya kemaksiatan dengan mengaktifkan yang namanya fitur malu di dalam diri kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ya, salah satu perkara yang masih tersisa dari kalimat kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, makanya kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kenapa? Karena dia bisa menahan seseorang dari kemaksiatan. Malu itu bisa menahan seseorang dari kemaksiatan. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada manusia. Sehingga malu ini bisa menjadi rem bagi dia agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, oleh karena itu, ketika seseorang sudah malu, ya malu kepada Allah tentunya. Apapun nama perbuatan itu, padahal hakikatnya sama, dia akan berusaha menjauhinya. Dia akan berusaha menjauhi. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini tegas sekali, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sayakunu fi akhir zamani qaumun yusammunahu bi ghairi ismihi wa yuhilluna al-khamra yusammunahu bi ghairi ismihi." Akan datang akhir zaman, ya, suatu kaum yang menamakan perbuatan haram dengan selain namanya yang asli. Dan mereka menghalalkan khamar dengan menamainya dengan selain nama aslinya. Maka jemaah sekalian, ini merupakan di antara informasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwasanya akan datang zaman di mana manusia itu akan menamakan perbuatan haram dengan selain namanya. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada sekelompok orang yang memanipulasi, yang memalingkan hukum Allah kepada yang lain, ya, sehingga perbuatan yang haram akan menjadi halal di pandangan manusia karena mereka merubah namanya kepada yang lain begitu, ya. Cuma yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kita khawatirkan apabila yang namanya maksiat sudah merebak di tengah kita, maka kita khawatir Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya bencana kepada kita, menurunkan bala kepada kita. Berangkat dari sudah merebaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Ini sebagai dampak dari perubahan nama terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dhaharatil fahishatu fi qaumin adzinallahu lahum bil halaki." Kata Nabi SAW, apabila kekejian atau fahisyah telah tersebar di suatu kaum, maka Allah mengizinkan kehancuran bagi mereka. Ini yang kita khawatirkan. Apabila kemudian zina, dosa-dosa besar itu dinormalisasi, maka itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan jemaah.
Maka zina kita katakan ya zina, riba kita katakan riba, ya. PSK kita katakan PSK, begitu. Pelacur kita katakan pelacur, tidak peduli, ya. Janganlah kita menggunakan kata-kata yang terlalu keras gitu, konotasinya itu terlalu keras begitu. Nggak ada sama sekali. Makanya sesuatu yang maksiat ya harus kita tegas kepada maksiat. Jangan kita membelokkan maknanya kepada yang lain. Syirik kita katakan syirik, bid'ah kita katakan bid'ah, gitu. Haram kita katakan haram, halal kita katakan halal. Jangan kita belokkan kepada makna yang lain sehingga mengaburkan hukum. Ya, jangan makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang ya membelokkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala kepada makna yang lain, ya, maka kita harus waspada dari orang yang seperti itu. Karena apa? Karena dia berusaha menormalisasi sesuatu yang jelas diharamkan di dalam syariat kita. Cuma yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadangkala tujuan orang itu ya, mengubah nama sebuah kemaksiatan itu tujuannya agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan dianggap halal. Dianggap halal begitu. Agar dianggap halal. Padahal hakikatnya itu tetaplah sebuah kemaksiatan meskipun namanya itu diubah begitu. Di sini kita akan sebutkan beberapa contoh kemaksiatan yang namanya itu diubah, ya. Yang namanya itu diubah, ya. Sehingga ketika kita menyebutkan namanya yang selain nama aslinya itu seolah-olah sesuatu yang halal, sesuatu yang sah-sah saja. Berangkat dari pembelokan hukum, pembelokan dari kebenaran itu. Misalnya seperti yang sering kita ketahui bahwa yang namanya riba itu namanya diubah menjadi bunga. Gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa riba itu adalah keuntungan yang diambil dari pinjaman. Dia disebut bunga ya untuk mengurangi kesan negatif yang muncul. Disebut bunga untuk mengurangi kesan negatif yang muncul. Apa yang terjadi? Orang akan lebih mau mengambil bunga daripada riba. Padahal hakikat dua hal itu sama. Bunga dan riba itu dua hal yang sama. Jadi dia memberikan kesan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sah-sah saja, sesuatu yang normal-normal saja, padahal itu pelanggaran syariat. Perangkat dari perubahan nama yang dilakukan terhadap maksiat itu. Riba dia sebut sebagai bunga. Riba itu terlalu keras mungkin. Kalau bunga itu lebih netral maknanya. Bahkan menjurus kepada halal maknanya. Padahal hakikatnya sama. Ya, bahwa riba, ya riba. Tidak peduli namanya bunga begitu. Ya, bahkan pelakunya itu jelas diancam dengan laknat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'ana Allah riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawa'un. Allah itu melaknat yang namanya riba. Orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, yang menulisnya, dan yang menyaksikannya. Kata beliau, mereka semua itu sama dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun riba itu diberikan nama dengan nama yang lain, ya itu tidak akan mengubah status hukumnya. Dosa itu tetap didapatkan, ya karena itu tidak akan mengubah status hukumnya begitu. Kemudian yang sering kita temukan, ya, zina itu diubah namanya menjadi kumpul kebo begitu, diubah namanya menjadi kumpul kebo. Jadi ketika zina itu dibelokkan menjadi kumpul kebo, maka seolah-olah zina itu dianggap sebagai gaya hidup yang sah. Kalau kumpul kebo itu kan maknanya itu seolah-olah netral ya dan tidak terlalu keras begitu. Kalau zina itu keras.
Ketika zina itu ya dibelokkan kepada kumpul kebo, seolah-olah kumpul kebo itu menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kebiasaan yang sah-sah saja. Padahal hakikat dari kumpul kebo dan zina itu sama, sama saja. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati jalan yang menjerumuskan kepada perzinahan. Apalagi kalau sampai melakukan perzinahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila." Jangan mendekati zina, kata Allah. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalannya yang buruk. Jelas itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekati zina, apalagi sampai melakukan zina. Maka nama zina yang dibelokkan menjadi kumpul kebo itu tidak akan merubah status hukumnya. Ya, oke lah kalau kumpul kebo itu maknanya lebih netral, ya lebih diterima. Atau tetapi hakikatnya kan sama, zina itu kumpul kebo. Ya, kemudian ya miras, minuman keras, khamar, namanya itu dibelokkan menjadi minuman beralkohol, minuman berenergi. Padahal yang namanya khamar, minuman keras, minuman berenergi, kata mereka. Bagaimanapun namanya, itu tetap sebuah tindakan kemaksiatan. Tujuan mereka mengubahnya kan biar namanya itu lebih teknis, ya, lebih ilmiah. Agar ketika orang mendengarnya itu bisa lebih diterima, dapat diterima oleh masyarakat. Kalau orang tanya, minum apa? Lagi minum khamar. Ya orang pasti akan langsung menghujat, nggak boleh, haram. Begitu. Tapi kalau diubah namanya lagi minum apa? Lagi minum minuman suplemen, lagi minum minuman berenergi. Oh, minuman berenergi. Oke. Okay. Jadi orang akan lebih toleran kepada maksiat. Ya. Jadi di sini terjadi pembelokan hukum. Padahal kita tidak menyaksikan bahwa yang namanya khamar, minuman keras itu tegas dilarang di dalam syariat kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs. Ya, hai orang yang beriman, minuman khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah perbuatan keji, ya, perbuatan keji, dan itu tegas begitu. Ya. Jadi meskipun namanya diubah, ya, diubah namanya dari khamar, diubah namanya menjadi yang namanya minuman berenergi, minuman suplemen, tetap haram. Itu tidak akan mengubah status hukumnya. Justru orang yang mengubah namanya sehingga ya seolah di pandangan manusia menjadi halal itu hati-hati, karena dia bisa jadi penyebab dilegalkannya kemaksiatan di tengah-tengah manusia. Hati-hati jemaah. Kemudian kita mendengar istilah korupsi, ya, di mana di media-media itu merubah istilah korupsi menjadi fee atau hadiah. Padahal jelas-jelas di dalam syariat kita yang namanya pemberian di luar dari gaji pokok itu, atau misalnya suap yang dilakukan itu adalah sesuatu yang terlarang di dalam syariat kita. Itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam syariat kita. Apa sih tujuan mereka mengubah istilah korupsi dengan hadiah? Tujuannya adalah agar tindakan yang mereka lakukan itu bagian dari sesuatu yang normal begitu. Mereka ingin menormalisasi apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengubah korupsi, istilah korupsi dengan istilah hadiah, dengan pemberian, dengan fee. Padahal itu adalah korupsi. Padahal secara tegas dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tegas yang melaknat pelaku suap menyuap, pelaku korupsi, laknatullahi ala rashi wal murtashi.
Allah itu melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Itu jelas. Maka hadis ini secara tegas melarang kita melakukan berbagai praktik yang dimana di dalamnya itu terdapat yang namanya suap menyuap, korupsi, dan pelakunya itu terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak peduli namanya itu jadi tidak peduli namanya diubah menjadi fee, namanya diubah menjadi hadiah. Karena hakikatnya tetap sama begitu. Dia itu pemberian yang haram. Kemudian jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya LGBT begitu ya. Namanya diubah menjadi hak asasi. Seolah-olah sekelompok orang yang mendukung LGBT ingin menormalisasi tindakan menyimpang. Mereka ubah ya nama istilah LGBT itu dengan hak asasi. Itu hak dasar manusia. Setiap manusia itu berhak untuk menentukan pilihan hidupnya. Begitu mereka katakan demikian. Padahal yang namanya LGBT itu adalah tindakan yang menyimpang, bahkan melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan pelakunya itu terancam laknat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallahu man 'amila 'amala qaumil lut. Dan Nabi SAW mengulangi laknat itu 3 kali. Menunjukkan bahwasanya namanya homoseksual itu adalah perbuatan menyimpang yang pelakunya dilaknat. Jadi apapun namanya, mau LGBT kah, mau kaum pelangi kah, mau kaum belok kah, ya, apa saja namanya, itu adalah perbuatan menyimpang dan pelakunya terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang mengubah istilah gibah. Gibah itu kan konotasinya negatif. Orang ubah menjadi istilahnya menjadi curhat atau diskusi sosial. Kita lihat di media-media itu rumah tangga orang itu diobrolkan seolah-olah ini diskusi sosial, ya, curhat sosial. Padahal di balik itu semua mereka membicarakan keburukan-keburukan rumah tangga, keburukan orang, perilaku orang. Seolah-olah itu menjadi bagian dari sesuatu yang biasa dilakukan. Jadi mereka seolah-olah melakukan yang namanya diskusi sosial atau curhat. Padahal isinya itu gibah atau menggunjing. Mereka mengubah istilah gibah itu menjadi diskusi sosial agar lebih diterima begitu. Ya, kalau mereka disebut ya, sebagai pelaku gibah kan mereka nggak mau. Tapi kalau mereka disebut sebagai pelaku diskusi sosial, mungkin mereka akan lebih bangga. Begitu. Kenapa? Karena maknanya itu lebih netral begitu dan tidak terlalu keras. Padahal sama saja yang mereka lakukan. Begitu. Ya, secara tegas Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk yang melakukan yang namanya gibah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa dan janganlah kamu menggunjing satu dengan yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Kata Allah. Tentu kamu pasti akan merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Begitu. Ini Al-Hujurat ayat 12. Cuma yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ghibah, apapun namanya, apakah diubah namanya menjadi curhat, diubah namanya menjadi diskusi sosial, ya ghibah tetap ghibah. Ya, ghibah tetap ghibah. Cuma yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa kemaksiatan ya yang dibelokkan kepada yang lain. Sehingga seolah-olah tindakan yang diharamkan dalam syariat kita itu ketika diubah namanya itu berubah lebih diterima oleh masyarakat begitu.
Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang agama, itu tetap sesuatu yang terlarang, ya. Cuman karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sebagai umat Islam maka kita kembalikan yang namanya kemaksiatan, kita kembalikan kepada namanya yang sesungguhnya. Jangan kita ubah namanya, jangan kita ubah namanya, jangan kita acak-acak namanya, jangan kita otak-atik namanya dengan tujuan untuk melegalkan perbuatan tersebut. Padahal secara tegas perbuatan itu sudah dilarang di dalam syariat kita. Oleh karena itu, ya, ketika kita melakukan kemaksiatan, ya, maka hakikatnya kita tetap melakukan kemaksiatan meskipun namanya itu dibelokkan kepada yang lain. Itu tidak akan merubah status hukumnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang mengubah atau menjadi orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena konsekuensinya itu berat. Kita bisa menjadi pelopor bagi manusia, ya, bisa menjadi pelopor di dalam melakukan kemaksiatan berangkat dari perubahan atau perbuatan memanipulasi kebenaran atau memalingkan hukum Allah kepada yang lain, sehingga kemaksiatan itu seolah berubah menjadi sesuatu yang lumrah dan banyak manusia kemudian yang terjatuh padanya. Itu berangkat dari pembelokan atau memalingkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari perbuatan itu, ya. Dan beberapa kemaksiatan yang kita sampaikan itu yang terjadi pembelokan namanya itu bukan hanya batasan, akan tapi banyak di luar sana perbuatan atau kemaksiatan yang diubah namanya seolah-olah, ya, itu sesuatu yang lumrah kemudian, padahal itu adalah bagian dari kemaksiatan. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.